Nguyen Xuan Phan dekati rekor Bambang Pamungkas di Piala AFF. Begini instruksi pelatih timnas Vietnam. Mes Hilgers tak dibawa FC Twente TC ke Jerman, ada apa? Ketum PSSI Erick Thohir langsung dicecar netizen usai diisukan cari pelatih baru buat timnas Indonesia. Undian kualifikasi Piala Asia U17 2025 diundi bulan ini. Media Malaysia berikan pengakuan timnas Indonesia jadi tim terbaik ASEAN di tahun 2024. Masyarakat Indonesia minta diterapkan libur nasional di setiap laga timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Nguyen Xuan Phan dekati rekor Bambang Pamungkas di Piala AFF. Begini instruksi pelatih timnas Vietnam. Penyerang timnas Vietnam, Nguyen Xuan Phan tampil menggila di Piala AFF 2024. Hanya dari 4 pertandingan, penyerang bernama Ashley Raffleson ini mencetak 7 gol. Untuk sementara, penyerang 27 tahun ini duduk sebagai pencetak gol terbanyak Piala AFF 2024. Ia bahkan hanya terpaut 1 gol dari pencapaian terbaik ex-penyerang timnas Indonesia, Bambang Pamungkas di Piala AFF. Di Piala AFF 2002, berpesapaan akrab Bambang Pamungkas mencetak 8 gol. Saat itu Bapak butuh 6 pertandingan untuk mencetak 8 gol. Lantas, apa kiat pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, meningkatkan gairah gol Nguyen Xuan Phan? Ia selalu meminta Nguyen Xuan Phan tampil agresif, termasuk saat memborong semua gol kemenangan 2-1 Vietnam atas Thailand di leg E final Piala AFF 2024. Kamis 2 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Saya menganalisis tim saya dan lawan sebelum menemukan taktik yang berbeda. Tujuan saya adalah pergi ke lapangan untuk menang. Thailand kuat dan bugar, kata Kim Sang-sik. Saya mengatakan kepada Xuan Phan untuk lebih agresif. Timnas Vietnam hari ini sangat kuat, bermain sangat baik dan menang, lanjut pelatih asal Korea Selatan ini. Menilik catatan SofaScore, Nguyen Xuan Phan memang tampil impresif saat menghadapi Thailand semalam. Pemain kelahiran Brasil itu berhasil mencatatkan 9 tembakan, 3 diantaranya tepat sasaran. Ia juga sukses membukukan 3 kali dribble sukses dari 5 percobaan. Dalam duel kontra pemain lawan, Xuan Phan juga tercatat sangat kuat dengan catatan 5 kali sukses dari 10 percobaan. Pada akhirnya, Kim Sang-sik sangat senang dengan kemenangan manis The Golden Star. Kini timnas Vietnam tinggal selangkah lagi merebut gelar ketiga di turnamen Piala AFF. Vietnam hanya butuh hasil imbang saat gantian ke markas Thailand Minggu 5 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat untuk memastikan trofi Piala AFF 2024. Mes Hilgers tak dibawa FC Twente TC ke Jerman, ada apa? Mes Hilgers tak dibawa FC Twente melakukan pemusatan latihan TC musim dingin ke Jerman. Apa gerangan yang terjadi? Tak hanya Mes, FC Twente juga tidak membawa 2 pemain lain. Mereka adalah Anas Salah-Eddine dan Younes Taha. Ketiganya akan tetap melakukan latihan secara individu di Belanda. Menurut laporan Twente Insight, ketiga pemain tersebut ditinggal karena harus menjalani pemulihan cedera dan masalah kebugaran. Hal yang sama juga diungkap oleh pengamat klub FC Twente, Leon ten Voorde. Mes Hilgers dan Anas Salah-Eddine akan tetap di Enschede untuk menjalani pemulihan. Younes Taha juga belum cukup fit untuk berpartisipasi, tulis laporan Twente Insight. Dinukil pada Jumat 31/2025. Oleh karena itu dengan koleksi 31 poin. Sementara mereka juga masih bersaing di kompetisi lainnya seperti KNVB Cup dan Liga Eropa 2024-2025. FC Twente berhasil menembus babak 16 besar KNVB Cup. Sedangkan di Liga Eropa mereka masih menyisakan 2 pertandingan di fase Liga. Ketum PSSI Erick Thohir langsung dicecar netizen usai diisukan cari pelatih baru buat timnas Indonesia. Terbaru muncul isu Erick Thohir tengah mencari pelatih baru asal Eropa untuk menukangi timnas Indonesia. Kabar ini pertama kali mencuat melalui media asal Italia, Tuttosport.com. Media olahraga ternama Italia itu merilis artikel yang menyebut Erick Thohir menginginkan pelatih asal Eropa untuk timnas Indonesia yang dirilis pada 30 Desember 2024. Mereka menyebut bahwa mantan pemilik Inter Milan itu berusaha keras untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Keinginan itu juga dibarengi dengan merekrut pemain seperti Jay Itzes dari Venezia serta saudara laki-laki Tijani Reijnders yakni Eliano Reijnders. Pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini dinaturalisasi untuk bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Dalam artikel tersebut mereka juga mengkritik pelatih timnas Indonesia saat ini yakni Shin Tae-yong. Mereka menyebut taktik Shin Tae-yong dinilai tak memuaskan sehingga sangat memungkinkan mengganti pelatih. Setelah berita dari media Italia ini menjadi sorotan, media sosial khususnya Instagram Erick Thohir pun langsung menjadi sasaran netizen Indonesia. Banyak netizen yang menanyakan isu tersebut kepada orang nomor satu di PSSI itu. Bahkan netizen ramai meninggalkan komentar soal kabar tersebut alih-alih merespon unggahan Erick Thohir yang tengah membahas soal bandara. Dalam unggahan terbaru, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menemui Presiden RI Prabowo Subianto. Tujuan Erick Thohir yakni melaporkan terkait pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui revitalisasi dan relokasi seluruh terminal. Erick menjelaskan soal pertemuan itu, tetapi kolom komentar Instagram Erick Thohir justru dipenuhi dengan pertanyaan soal isu tersebut. Ada juga yang meminta agar Erick Thohir segera memberikan pernyataan resmi soal kabar mencari pengganti baru. Tak sedikit pula yang mengingatkan ketum PSSI itu soal kontrak Shin Tae-yong yang masih berlangsung sampai 2027. Berikut berbagai macam reaksi netizen seusai mengetahui kabar dari media Italia dan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Erick Thohir. Saat Pratama Arhan resmi menganggur per 1 Januari 2025, ada larangan mertua kembali ke Indonesia dan klausul PSIS Semarang. Pratama Arhan resmi menganggur per 1 Januari 2025 setelah dilepas Suwon FC. Hal ini memang sudah sesuai prediksi lantaran pemain 1 tahun itu sangat minim menit bermain. Bersama Suwon FC, Arhan hanya mencatatkan 4 menit bermain dengan koleksi 1 kartu merah. Saat ini publik Indonesia menanti pelabuhan selanjutnya si pemilik lemparan dalam mematikan itu. Bagi Arhan ada 2 pilihan untuk melanjutkan kariernya. Yang pertama adalah tetap berkarier abroad sebagaimana yang ada dalam kontraknya dengan mertua. Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, pernah berujar Desember 2024 lalu bahwa menantunya masih akan berkarier abroad. Ia juga menampik Arhan akan bergabung dengan klub yang diurusnya di Liga 1 Semen Padang. Menurutnya saat ini Arhan masih mempertimbangkan 5 tawaran dari klub luar negeri. Arhan memang mengakui ada larangan kembali ke Indonesia dari sang mertua sebelum 10 tahun berkarier abroad. Pilihan kedua Arhan saat ini mau tidak mau adalah kembali ke Indonesia jika kontrak dengan mertuanya bisa sedikit dikesampingkan untuk mendapat menit bermain. Bila begitu, ia juga terikat klausul dengan PSIS Semarang sebagai klub profesional pertamanya. Bahwa Arhan bakal kembali memperkuat PSIS Semarang jika ia memutuskan kembali bermain di Indonesia. CEO PSIS, Yoyok Sukawi, kembali menegaskan klausul tersebut baru-baru ini. Soal Arhan, tanya agennya ya Pak Dusan, ujar Yoyok Sukawi. Mungkin Arhan sekarang masih komunikasi dengan klub luar seperti apa, kami juga tidak tahu. Yang jelas kalau dengan Pak Dusan kami terus komunikasi baik, tambahnya. PSIS Semarang dan Pratama Arhan memang memiliki perjanjian khusus sebelum sang pemain abroad ke tim Jepang, Tokyo Verdy, pada 2022 silam. Saat kembali ke Indonesia, Arhan kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkan Arhan selama ini, kata Yoyok. Undian kualifikasi Piala Asia U17 2025 diundi bulan ini. Timnas U17 Indonesia berpotensi masuk grup neraka. Matt Baker ketemu Australia lagi. Undian Piala Asia U17 2025 akan digelar di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia pada 23 Januari 2025. Ada 16 tim yang akan berpartisipasi di Piala Asia U17 2025 yang digelar di Arab Saudi pada April mendatang. Ke-16 tim ini terbagi dalam 4 pot. Pot 1 Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan. Pot 2 Iran, Yaman, Australia, Thailand. Pot 3 Afghanistan, Tajikistan, Cina, Vietnam. Pot 4 Indonesia, Oman, Uni Emirat Arab, dan Korea Utara. Ke-16 ini akan diundi ke dalam 4 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Timnas U17 Indonesia yang berada di pot 4 berpeluang masuk ke grup maut. Garuda Asia bisa saja satu grup dengan Arab Saudi, Jepang, atau Korea Selatan dari pot 1.
Selain itu, Timnas U17 Indonesia juga berpotensi bertemu Australia dari pot 2. Timnas U17 Indonesia pernah melawan Australia pada kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober 2024 lalu. Saat itu Matteo Baker DKK bermain imbang melawan Australia dengan skor 0-0. Hasil itu membuat Timnas U17 Indonesia finish di posisi kedua grup G, sementara Australia finish sebagai juara grup. Karena itu, Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 dengan status runner-up terbaik ketiga. Pada ajang ini, Timnas U17 Indonesia baru tampil 7 kali. Penampilan terbaik mereka terjadi pada 1990 dengan menempati peringkat keempat. Sementara juara bertahan ajang ini ialah Jepang. Jepang menjadi juara pada edisi 2023. Selain itu, Jepang juga menjadi peraih gelar terbanyak dengan 4 trofi. Media Malaysia berikan pengakuan Timnas Indonesia jadi tim terbaik ASEAN di tahun 2024. Stadium Astro menyebut bahwa Timnas Indonesia punya perkembangan signifikan selama 2024 di semua level. Skuad sepak bola Indonesia resmi dinobatkan sebagai tim dengan perkembangan paling menonjol sepanjang tahun 2024 dengan berbagai prestasi luar biasa dari setiap level tim, tulis Stadium Astro. Di level senior, tim asuhan Shin Tae-yong mengawali tahun 2024 dengan torehan baru pada Piala Asia 2023 di Qatar. Pada ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah baru usai lolos ke fase gugur untuk kali pertama sepanjang sejarah. Indonesia dan Thailand jadi wakil Asia Tenggara di babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun langkah Timnas Indonesia terhenti di tangan Australia di babak 16 besar. Pencapaian skuad Garuda berlanjut pada bulan Juni 2024 saat lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Catatan tersebut membuat tim asuhan Shin Tae-yong jadi wakil tunggal Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di level U23, Indonesia juga mencatatkan prestasi membanggakan. Timnas U23 Indonesia sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Catatan tersebut membuat Garuda Muda hampir memastikan satu tiket ke Olimpiade 2024. Sayang Garuda Muda gagal ke Olimpiade Paris usai dikalahkan Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 dan Guinea di playoff antar benua. Di ajang lainnya, yaitu futsal, Indonesia jadi negara yang memutus dominasi Thailand di level Asia Tenggara. Timnas Indonesia sukses menjadi juara pada edisi ASEAN Futsal Championship 2024 di Terminal 21 Porat, Thailand. Evan Soumilena mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 di partai puncak. Selain itu, media Malaysia tersebut juga memuji pencapaian Timnas Indonesia di level kelompok umur. Di level U17 dan U20, Indonesia sukses menyusul seniornya usai menembus putaran final Piala Asia tahun depan. Ini juga jadi kali pertama bagi Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia dari 3 kelompok usia pada tahun yang sama. Untuk itu, Timnas Indonesia punya kesempatan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia dari 3 kelompok usia yang berbeda. Khusus untuk Timnas U19 Indonesia selama 2024, mereka juga berhasil menjadi juara ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya, Indonesia. Tim asuhan Indra Syafri menjadi juara usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di partai final. Selain itu, ini jadi trofi perdana Indonesia sejak edisi 2013. Saat itu Indonesia meraih trofi usai mengalahkan Vietnam yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Masyarakat Indonesia minta diterapkan libur nasional di setiap laga Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Masyarakat Indonesia minta diterapkan libur nasional di setiap laga Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Permintaan ini diajukan karena laga-laga Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 kemungkinan digelar pagi hari atau ketika masyarakat sedang beraktivitas seperti bekerja atau sekolah. Kalau Indonesia lolos Piala Dunia 2026, setiap pertandingan libur nasional lah. Kalau kerja nggak bisa nonton soalnya, kata akun TikTok @chatjepang99 mengomentari unggahan akun @timnas6_6 sports 0 soal regulasi Piala Dunia 2026. 1.
Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara berbeda. Piala Dunia 2026 rencananya digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara berbeda, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Berhubung turnamen diadakan di wilayah Amerika Utara, perbedaan waktunya dengan Indonesia sangat jomplang. Ambil contoh jarak waktu antara Jakarta waktu Indonesia Barat dengan New York, kota yang menjadi salah satu venue Piala Dunia 2026 MetLife Stadium. Jarak waktu antara waktu Indonesia Barat dan New York adalah 12 jam. Semisal pertandingan digelar pada Rabu 11 Juni 2026 pukul 19.00 waktu New York, di Indonesia sudah masuk hari Kamis 12 Juni 2026 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Karena itulah, netizen di atas meminta adanya libur nasional tiap kali timnas Indonesia menjalani laga Piala Dunia 2026 jika lolos. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Peluang skuad asuhan Shin Tae-yong ambil bagian di Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. 2. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jikapun gagal finish 2 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bisa mengincar posisi 3 atau 4 untuk melanjutkan perjuangan di babak keempat. Bermodalkan tambahan tenaga dari Mads Hilgers, Kevin Dix hingga Ole Romenik, timnas Indonesia disinyalir bisa lolos ke Piala Dunia 2026 via babak keempat. 3. Format Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 sendiri akan diikuti 48 negara. Sebanyak 48 negara ini akan dibagi ke dalam 12 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 negara. Juara dan runner-up di masing-masing grup 24 negara lolos otomatis ke 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu 8 tim peringkat 3 terbaik juga diizinkan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dari babak 32 besar ini sudah diberlakukan fase gugur hingga nantinya dipentaskan partai puncak. 5 pelatih top Eropa yang layak gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Nomor 1 ex Inter Milan. Sebanyak 5 pelatih top Eropa yang layak menggantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Media asal Italia yang berbasis di kota Turin, Tuttosport, membuat spekulasi. Tuttosport mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berniat menggeser Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Hal itu disebut Tuttosport sebagai upaya mantan Presiden Inter Milan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jika kabar di atas benar adanya, tentunya cukup mengherankan. Sebab timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong masih dalam trek tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia ditangani pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Fokus Shin Tae-yong yang menitik beratkan pada fisik dan daya tahan dianggap tidak lagi memadai, tulis Tuttosport. Karena itu Erick Thohir ingin mendatangkan pelatih asal Eropa untuk memberikan gebrakan. Pelatih anyar ini diharapkan sudah memimpin timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Erick Thohir sangat berambisi meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia, sambung Tuttosport. Jika Shin Tae-yong pada akhirnya diganti, siapa pelatih yang akan masuk? Pelatih asal Belanda berpotensi ditunjuk demi mempercepat proses adaptasi. Berikut 5 pelatih top Eropa yang layak gantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. 5. Philippe Cocu. Lepas menangani Vitesse Arnhem pada 2022-2023, Philippe Cocu tidak menangani klub manapun. Kehadiran Philippe Cocu juga bisa menjadi daya tarik Emiliano Jonathans untuk memperkuat timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Philippe Cocu pernah menjadi pelatih Emiliano Jonathans di Vitesse Arnhem pada 2022-2023. Bagaimana dengan prestasi pelatih 54 tahun ini? Mantan kapten Barcelona ini pernah membawa PSV Eindhoven juara Eredivisie sebanyak 3 kali. 4.
Erik ten Hag. Semenjak dipecat Manchester United pada 28 Oktober 2024, Erik ten Hag belum menangani tim manapun. Jika timnas Indonesia membutuhkan pelatih jempolan, Erik ten Hag adalah jawabannya. Sewaktu menangani Ajax Amsterdam, Erik ten Hag menghadirkan 3 gelar Eredivisie bagi publik Amsterdam Arena. Bersama Manchester United, pelatih berkepala pelontos ini juga memenangkan 2 gelar. 3. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst saat ini berstatus tanpa klub setelah berhenti kerjasama dengan raksasa Turki, Besiktas. Sebelum menangani Besiktas, pelatih berdarah Ambon ini pernah mengantarkan Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie hingga mengantarkan Glasgow Rangers runner-up Europa League 2021-2022. 2. Frank Wijkaard. Usai meninggalkan posisi pelatih timnas Arab Saudi pada 2013, Frank Wijkaard tak pernah lagi bekerja sebagai pelatih. Hal itu sangat disayangkan mengingat rekam jejak pelatih 62 tahun ini masuk kategori mumpuni. Frank Wijkaard merupakan pelatih yang memberikan debut bagi Lionel Messi di tim senior Barcelona pada 2004. Ketika menangani Barcelona selama 5 musim 2003-2008, Frank Wijkaard memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dan 1 trofi Liga Champions. 1. Frank de Boer. Sosok yang satu ini bukanlah orang baru bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat Erick Thohir menduduki jabatan Presiden Inter Milan, Frank de Boer pernah menangani Inter Milan pada 2016. Sebelum menangani Inter Milan, legenda asal Belanda ini pernah mengantarkan Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun. Karena itu menarik menanti keputusan apa yang diambil PSSI. Mempertahankan Sintayong apa mengambil pelatih baru. Kevin Dix segera bergabung dengan Trabzonspor di bursa transfer musim dingin 2025. Pelatih Seno Gunes sudah setuju mendatangkannya dan manajemen akan bergerak dalam negosiasi. Kontrak Dix bersama FC Copenhagen akan berakhir pada Juni 2025. Sampai saat ini, belum ada titik terang dari kedua belah pihak terkait perpanjangan kontrak. The Lions wajib harap-harap cemas akan situasi ini. Sebab, pemain timnas Indonesia masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Jika tak kunjung mencapai kesepakatan, setidaknya FC Copenhagen harus melepas Dix di bursa transfer Januari 2025 jika tak ingin kehilangan cuma-cuma. Salah satu tim yang tertarik memakai jasa Dix adalah klub Turki, Trabzonspor. Rumor ini juga sudah berhembus cukup kencang. Bordo Maviller itu dikabarkan sangat serius untuk mendatangkan sang bek. Menurut laporan media Turki, Karadeniz The Sonokta, transfer Dix menemui titik terang. Dilaporkan juga saat ini pihak manajemen sedang bergerak cepat untuk mengamankan jasa bek berdarah Maluku itu setelah mendapat persetujuan dari Gunes. Trabzonspor telah mencapai kemajuan signifikan dalam transfer Kevin Dix untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim dingin. Tulis Karadeniz The Sonokta dalam artikelnya. Setelah menerima laporan positif dari pihak yang telah mengamati performa Dix dalam beberapa kesempatan, manajemen Trabzonspor segera bergerak setelah mendapat persetujuan dari pelatih kepala Seno Gunes. Imbu laporan itu, media tersebut juga mengungkap negosiasi yang berlangsung antara Trabzonspor dan FC Copenhagen berjalan baik. Meski belum menemukan titik terang, diharapkan kepastian tersebut dapat terjadi pekan ini. Klub Copenhagen dikabarkan menyambut baik tawaran dari Trabzonspor yang bersikeras mendatangkan Dix. Negosiasi antara kedua belah pihak masih berlangsung dan perkembangan penting diharapkan terjadi dalam minggu ini, terang laporan tersebut. Selain Trabzonspor, Dix juga dikaitkan dengan beberapa klub elit Eropa lainnya. Salah satunya Borussia Mönchengladbach yang sayangnya harus melepas pemain dulu sebelum mendatangkannya. Pasang tato berbahasa Indonesia, Tristan Go-Ogier ngebat bela Garuda. Pemain keturunan Indonesia Tristan Go-Ogier mengirimkan kode keras untuk segera membela timnas Indonesia. Pasalnya pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu baru-baru ini memamerkan tato baru dengan berbahasa Indonesia yang bertuliskan keluarga.
Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya @tristangoijar. Dalam unggahan tersebut, pemain berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chad De Jong. Keluarga tulis unggahan seniman tato Chad De Jong dalam Instagram @maestro yang disertakan dengan emotikon bendera merah putih, dikutip pada Kamis 2 Januari 2025. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, Tristan sendiri merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Liano Rangers PEC Zwolle. Sayangnya, Tristan baru membukukan satu penampilan. Dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideranya. Jika benar akan dipanggil timnas Indonesia, Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang sudah dihuni oleh beberapa pemain. Selama ini pelatih Sintayong sering menempatkan Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, atau Yakob Sayuri di posisi tersebut. Media Italia sebut taktik Sintayong sudah tidak memuaskan, waktunya timnas Indonesia ganti pelatih dari Eropa. Tuttosport bahkan menulis sudah waktunya timnas Indonesia mencari pelatih dari Eropa. PSSI mendatangkan Sintayong sudah sejak lama, akhir Desember 2019. Semula pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak 4 tahun dengan fokus utama membesut timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2021. Sayangnya Piala Dunia U20 2021 batal digelar di Indonesia karena pandemi COVID-19. Saat masa baktinya bersama timnas Indonesia segera berakhir pada Desember 2023, Sintayong mendapatkan tantangan dari PSSI. Pelatih berusia 54 tahun itu harus membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Tugas itu berhasil didapatkan Sintayong. Hingga akhirnya PSSI memperpanjang kontrak Sintayong sampai akhir 2027. PSSI pun kini menginginkan timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Kesempatan timnas Indonesia untuk tampil pertama kalinya di turnamen sepak bola terbesar di dunia itu bisa saja didapatkan. Saat ini timnas Indonesia sedang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih berhasil duduk di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin dari 6 pertandingan. Sintayong hanya mampu membawa timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi. Sisanya bermain imbang saat melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dua kekalahan juga dirasakan timnas Indonesia kala bersua Cina dan Jepang. Kini tersisa 4 laga lagi yang harus dilewati timnas Indonesia, yakni melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Mau tidak mau, timnas Indonesia wajib mendapatkan 9 poin lagi untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Menurut Tuttosport, timnas Indonesia masih punya banyak waktu untuk mendatangkan pelatih baru menggantikan Sintayong jelang bermain melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Kerja keras PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia sangat terasa. PSSI lewat Erick Thohir membawa pemain-pemain keturunan untuk mau membela timnas Indonesia. Total ada 17 pemain keturunan yang sudah bergabung bersama timnas Indonesia. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saine Patinama, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, Calvin Verdon, Maarten Paes, Jay Itzas, Nathan Chu Aon, Mes Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, dan Eliano Rangers. Belum lagi ada Jens Raven di timnas U20 Indonesia. Lalu ada Ole Romani yang saat ini proses naturalisasinya sedang dilakukan.